Wismaya, tokoh di masa lalu dan masa kini. Secercah namaku adalah sebagian dari rintian tangisan yang meraja dan melata. Aku akan melegendakan semua kisah yang terpapar tanpa rapi dengan keindahan yang merajalela. Izinkan aku untuk memulai sandiwara ini seperti malam yang terpendam oleh bulan, dengan hingar-bingar tak ada habisnya, seperti angin yang menerka. Nestapa berteman duka, semua tidak sia-sia. Selayaknya pelangi setelah hujan yang melawan realita yang ada di dalam dusta. Dan aku sebagai seseorang yang memecahkannya. Tapi sebelum sandiwara ini dimulai, saya ingin menyatakan bahwa sandiwara ini adalah sandiwara yang menolak mentah ketidakmungkinan dalam sebuah lakon yang mengungkap masa lalu. Dia Melati. Dia adalah mantan kekasihku yang kini ia sudah menjadi istriku. Tetapi ia sudah meninggalkanku disebabkan buku-buku yang ia baca. Dan sekarang aku rindu menciptakan waktu berdua dengannya. Sudah lama tidak berbincang denganmu. Apa kabar? Sepertinya kamu asik dengan kegiatanmu sendiri. Sayang, kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak mendengarkan perkataanku yang sudah kulontarkan kepadamu? Apakah aku ini tidak penting? Bagaimana mungkin menjalani hariku dengan tuntutan rindu? Aku ini hanya ingin dipertanyakan bagaimana kondisiku setelah kamu dipertemukan dengan bukumu. Sayang, kau adalah puisi yang terindah yang pernah Tuhan ciptakan. Dan Tuhan menciptakan itu untuk hambanya. Dan akulah hambanya. Aku sedang fokus membaca. Kau ini terlalu mengganggu fokusku. Selayaknya dirimu yang kau anggap puitis, hargai aku yang menghargai buku ini. Sayang, aku ini hanya butuh kehangatanmu yang sekian lama tidak aku dapatkan. Kenapa kau mengacuhkanku? Tolong hargai aku. Kenapa kau mengambil buku itu? Jelas, aku ini suamimu. Lebih penting dari buku ini. Kembalikan buku itu. Berikan aku satu alasan kenapa aku harus memberikan buku ini. Apakah buku ini lebih penting? Aku sedang membacanya. Mengapa kau mengambilnya? Biarkan aku terus berkelana dengan membaca. Tidak, sayang. Kau hanya menggila dengan buku. Hingga kau lupa akan perasaanku yang rapuh tanpa suaramu yang bersemayam di sini. Oh, sayang. Kenapa kau muram dengan buku-buku itu? Aku
menjadikanmu pelarian dari buku-buku yang aku baca. Kau tetap satu-satunya tulang rusukku yang hilang. Tidak ada yang lain. Sebaiknya kau kembalikan buku itu. Tidak, sayang. Aku tidak akan memberikannya. Ini untuk anak-anak kita. Aku tidak bisa menuliskan kepada mereka jika ilmu pengetahuan dan pemahaman tidak aku miliki. Kau selalu memberikan alasan dengan tameng anak-anak hingga aku terperangkap dengan kata-kata itu. Tetapi buku itu untuk keberlangsungan pindah anak-anak kita. Mengapa kau selalu menggunakan kalimat-kalimat itu? Buku ini untuk kepentingan mimpi indah anak-anak kita. Apa? Itu semua memang benar kebenarannya. Aku membaca buku itu untuk aku ceritakan kepada anak-anak kita. Jika buku itu jauh keberadaannya, aku tidak tahu apa yang harus aku ceritakan kepada anak-anak kita. Mami, Dewi, dari mana kalian tahu bahwa ini sudah malam? Kalian ini so tahu. Kalian ini memang manusia yang paling pandai. Apa yang kalian tahu tentang malam itu belum cukup membuktikan bahwa malam sudah tiba. Persoalan rasa, jiwa dan mata bukan persoalan malam saja. Apa kalian mempunyai bukti bahwa malam sudah tiba? Yang Kami sudah bertemu dengan Miss Ulan dan Mas Ali di perjalanan pulang, Dedi. Kami pun bertanya kepada mereka, Miss Ulan dan Mas Ali, apakah ini sudah menjelang malam? Kemudian Miss Ulan memukulkan tongkatnya sebanyak 3 kali. Kemudian Mas Ali mengambil sisirnya, lalu merapikan rambutnya. Mereka pun berkata, Ini saatnya Purna Chandra singgah.
perkembangan waktu. Tidak. Justru aku melewati malam yang syahdu ini. Ismaya, nampaknya wajahmu ini memancarkan suatu kegelisahan. Apakah kedatangan kami berdua di sini mengganggu kalian? Lintang. Apa kau tidak senang dengan malam ini? Ini kan malam yang berharga untukku. Tapi sepertinya kau tak mengharapkannya. Ayolah tersenyum. Ini adalah malam yang istimewa. Janganlah terlalu Dedi, smile. Aku tidak kenapa-napa, anak-anakku. Seharusnya ini malam yang begitu indah bagiku. Tidak apa-apa. Suamiku hanya sedang kelelahan saja. Benar kan suamiku? Suamiku. Oh ya, benar apa yang dikatakan istriku. Jadi, ada maksud apa kalian datang ke istanaku? Apa kau lupa tentang malam Purna Chandra? Malam yang sangat romantis. Malam yang berisi kata-kata yang menjadi mantra. Membawa kita dalam buayan kata. Tepat saat Purna Chandra melati bersemi di paruh dada, mewarnai di setiap pendengaran dan melewati di setiap penantian Purna Chandra. Cerita dan luka-lukanya yang mempesona. Melati selalu menyenandungkan, selalu menyenandungkan, selalu menyenandungkan dengan merdu isi dari perjalanan buku-buku yang diselaminya. Dan membawa kita berlayar di atas cerita. Aku sungguh tidak mengerti apa yang kalian maksud. Dedi. Apa Dedi lupa? Setiap malam Purna Chandra, Momi selalu menyenandungkan kita dengan cerita dan dongeng yang istimewa. Melati, ceritakanlah kepada kami semua cerita yang benar adanya atau bohong keberadaannya, agar kita semua bisa melewati malam ini dengan istimewa. Jangan. Malam ini tidak ada cerita untuk mengantar tidur kalian. Sebaiknya kalian pergi dari sini dan laluilah malam tanpa cerita. Apa kalian tidak bosan mendengarkan cerita yang begitu-begitu saja? Benar, benar. Sangat membosankan apabila kita hanya mendengarkan cerita yang tidak jauh beda seperti malam-malam biasanya. Nah, kalau seperti itu, coba ceritakanlah sebuah cerita yang tidak pernah diceritakan dan bahkan tidak boleh diceritakan meskipun itu sebuah rahasia. Malam ini malam yang berharga untukku. Melati, bolehkah aku meminta satu permohonan kepadamu? Apa itu? Permohonanku sama seperti apa yang diminta kekasihku. Ceritakanlah cerita yang tidak pernah diceritakan. Iya, Momi. Dedi, tolong ceritakan kepada kami semua cerita yang belum pernah diceritakan, bahkan tidak boleh diceritakan. Dedi. Mami bosan hanya diceritakan dongeng Cinderella, Ultraman, dan semacamnya. Memangnya kalian ini ingin diceritakan apa? Cerita yang belum pernah diceritakan, bahkan tidak boleh diceritakan. Apa itu baik sayangku untuk anak-anak kita? Saya
Sehematku, itu tidak baik. Tidak apa-apa. Justru cerita itu harus kita ceritakan kepada anak-anak kita dan tidak boleh kita tutup-tutup. Memangnya, kamu ini ingin menceritakan apa? Persoalan hak asasi yang dikebiri dan dibungkam. Sayang, itu tidak boleh diceritakan. Biarkanlah cerita itu tetap ada di kesenjangan kehidupan ini. Tapi cerita itu harus kita ceritakan kepada anak-anak kita dan tidak boleh kita tutup-tutupi. Biarkanlah cerita ini menjadi sejarah yang tidak keungkap kebaikan dan kebohongannya. Ceritakan! Lihatlah sayang, betapa antusiasnya anak-anak kita ingin mendengarkan cerita itu. Lekaslah ceritakan. Kami semua yang ada di sini ingin mendengarkan cerita tersebut. Urusan baik dan buruknya itu urusan belakangan. Biar kami yang menilainya. Kalian berdua tidak usah takut. Kami semua di sini adalah pilihan-pilihan sandiwara yang harus melakukan luka, liku, yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh Sang Segala Sang. Kenapa kalian memaksa? Sudah. Baiklah. Jika seperti itu, Bumi akan menceritakannya. Baru
korban atas pengkhianatan. Iya, dia Arloji Amadu. Ia tak mati, ia hanya suri. Melatih dan luka-luka yang lain, kami adalah buah yang tumbuh dari benih yang engkau kubur di masa lalu. Rasa kecewa tumbuh bersama dengan api yang menyungguh di rongga dada. Di sini adalah suara-suara yang mati, dibunuh di masa lalu. Bagi dirimu yang tak tahu lagi menjalani ini bagaimana, jangan khawatir. Dunia memang terseindah cerita fiksi dan romansa yang dibuat oleh para penjaga. Cukup dengan melihat peristiwa yang kusajikan, semua akan terbuka. Marsina,
seorang gadis biasa dari Jawa. Tak ada yang menarik dariku, kecuali bahwa aku pernah bercumbu mesra dengan popor senjata. Dipeluk dinginnya malam yang berhiaskan kokangan senjata. Kalian tahu kenapa? Hanya karena aku, seorang buruh dengan bayaran ratusan perak, meminta kenaikan upah. Sebuah alasan yang sangat masuk akal di negeri ini untuk membuat aku dikenang dalam cerita, dalam puisi-puisi Pak Tua Sapardi, atau dalam poster-poster perlawanan. Aku berteriak demi hak, aku meminta, aku memohon, dan aku mengapa agar aku bisa makan lebih layak, tak macam hewan ternak. Kalian tahu, aku diajak ke sebuah pesta. Pesta yang begitu meriah, sampai aku berlumuran darah dan tanah merah. Dalam pesta itu, aku dicekik kemuakan terhadap kekuasaan yang mutlak. Mereka menjelma Tuhan. Mereka atur waktu hidupku di dunia. Mengagumkan bukan? Lalu aku disekap, arlojiku dipaksa tak berdetak, padahal tajamnya detik senantiasa membunuh mereka kapanpun ku mau. Aku diperkosa oleh hukum yang ada. Selangkanganku digenggam maut oleh popor senapan yang merangsek ke dalam lubang vagina. Disusul cangkul, disusul kebiadaban yang nyata. Teriakanku adalah desah di telinga mereka. Desah yang semerah darah, nafas yang sekarat dan berkarat. Tapi aku tak mati. Aku abadi. Aku menjelma harap yang kalian hidup. Aku menghadap hidup yang hidup dan lebih hidup. Aku Marsina, dan aku tak akan pernah berhenti berdetak. Catat itu baik-baik. Bro, udah bro. Titip rek nyanyi heula. Kau takkan pernah mengerti trauma seorang wanita yang dikepung tentara, dijambak, diseret, diikat, dicemooh. Kau takkan pernah tahu rasa takut akan kematian di depan mata. Vaginaku dimasukkan batang cangkul sampai menyentuh jantung. Vaginaku ditembak, mereka meninggalkanku dengan tertawa di tengah hutan wilangan. Dan kini saya hidup menjadi bayangan kematian dari hak kemanusiaan.
terbang, menembus angkasa, menembus langit lewat mimpi dan racun kata-kata yang membakar jiwa. Aku ialah seorang aktivis hak asasi manusia yang memanusiakan manusia. Pola pikirku menghantui para penguasa. Idealis dan keberanianku membawaku terbang menunggang Garuda menuju Belanda. Saat perjalananku menuju Belanda, aku tercekik racun arsenik dari makanan yang seharusnya memberiku tenaga untuk melawan. Mereka berhasil menghapusku dari nokta-nokta manusia, tapi mereka tidak berhasil menghapus diriku dari ingatan yang telah lupa tentang kebenaran. Aku belum mati, dan aku abadi. Aku muni. Aku bohong. Izinkan aku meminjam namanya. Kami menonton, Sokong kalian. menonton. Pada tahun 2004, aku ialah seorang aktivis hak asasi manusia. Saat perjalananku menuju Belanda, aku diracuni. Orang-orang yang tak tahu siapa yang telah menjadi pengecut untuk melakukannya. Mereka meracuniku karena mereka takut tentang kebenaran yang akan kuungkapkan. Ilmu hukumku tak berguna saat kegelapan merasukiku dengan tajam. Bagi muka sakit dan akhirnya terasa juga. Dia si Paduka, manusia, manusia. Lalu apa yang menyakitinya di udara? Aku belum mati. Salam rahayu dan keabadian. Atas nama hak buruh sebagai manusia, bolehkah saya berbincang sejenak, Tuan Munir? Silakan saja, Mbak. Tak usah panggil Mbak. Panggil saja Marsina. Lalu apa yang membuat Marsina datang kemari? Aku adalah bagian dari dirimu. Bagian dari hak yang hilang dan menjelma dendam yang mengalir di tiap tetes darah Ibu Pertiwi. Lalu bagaimana rasanya berlarian dan bercumbu dengan senapan dan batang cangkul? Tidak lebih baik daripada diracun di udara. Semua orang mengingat kita, Mbak. Bahkan memuji ayah si Fajar Merah itu. Lalu bagaimana caranya engkau membuat arloji tetap berdetak dalam tajamnya detik? Terkadang aku malah merasa lebih baik arlojiku kuhentikan saja. Kau kecewa? Terkadang, Kau kecewa? terkadang. Kau pastinya kecewa. Perjuangan kita kadang tak membuahkan hasil. Orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan hak dan kebebasan malah membuat semuanya merasa terpenjara. Aku
masih sering terjadi, tak berhenti di alam. Aku senang di sini, tapi aku juga terkadang tak suka ketika melihat sebuah Bagaimana jika kita memulai lagi dan lagi? Kita kembali merampas hak yang telah dicuri, lalu menyebarkannya lewat pelangi dan hujan yang turun. Tidak terlalu buruk. Ya, Lalu kapan kita bergegas menyampaikan lebih ini? cepat, lebih romantis. Bila demikian, mari kita bertemu sang dari segala sang. Hanya kita berdua. Tentu tidak. Ribuan harapan dan keadilan masih terlantar di sana. Kita akan ditemani luka-luka yang lain. Mari kita menekan majelis permusyawaratan rakyat. Kami menyambut kematian dan bersatu dalam kekecewaan yang abadi, dalam dendam kesumat yang melaknat, menjelma akar dari pohon perlawanan. Kami memandangkan dan meminta untuk menghadap dan meminta keadilan kepada sang dari segala sang. Wakil kabir kita akan memberi kekuatan. Kami bersatu dalam deru. Sang dari segala sang, keluarlah dari meja kerjamu. Katanya kau maha adil. Tunjukkan keadilan yang sebenarnya, bukan hanya dongeng sebelum tidur. Katakan kepada kami, hei sang dari segala sang, jangan cuma diam. Katanya kau maha bicara, biarlah hanya kami yang terbungkam. Jangan sampai keagunganmu juga terkerangkeng. Kewajiban kita sebagai hamba sudah terpenuhi, bahkan sampai meluap dan membumbung tinggi ke singgasana arsi. Upah kami mana? Hak kami mana? 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 Yang terpapar tanpa rapi dengan keindahan yang merajalela.